Kalau akikah itu dibayarkan dengan memberi daging yang sudah dimasak, sedangkan daging kurban diberikan kepada yang berhak belum dimasak. Jadi berbeda antara pelaksanaannya. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, sekarang kita ingin mengambil intinya dari peristiwa yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana istrinya Siti Hajar wanita yang sabar, wanita yang bertakwa, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam seorang ayah, seorang laki-laki yang sabar, yang bertakwa. Anaknya Ismail seorang remaja yang sabar, yang bertakwa. Nah, ini suatu kesimpulan yang dapat kita ambil. Kalau kita menginginkan anaknya menjadi anak yang sabar, dimulai dari ayahnya dulu. Ayahnya yang sabar dan bertakwa, ibunya ibu yang sabar dan bertakwa, dan anaknya pun menyusul sebagai anak yang bertakwa. Mari kita teropong apa yang terjadi pada hari ini. Pagi tadi berita terbaru, anak hilang selama 3 hari, ditemukan dekat hari raya ini. Pertanyaannya, kenapa hilang 3 hari tidak ditemukan? Akhirnya ditemukan setelah melapor kepada polisi. Ditemukan anak itu di rumah sakit sudah menjadi mayat, mati tanpa identitas. Lalu pertanyaannya, remaja putri yang mati tanpa identitas. Lalu ditelusuri, apa penyebabnya? Sekarang ini banyak remaja yang hilang. Setelah ditelusuri, ternyata dari HP yang ditinggalkan, dia berkenalan dengan remaja lain dalam waktu singkat, bertemu di satu tempat. Setelah itu menghilang selama 3 hari. Ternyata remaja yang dikenalnya melalui Facebook itu adalah yang peminum minuman keras, bertato, dan terlibat dengan sabu-sabu. Beri kabar berita ini kepada anak-anak kita, baik laki-laki dan wanita. Hati-hati dengan HP, hati-hati dengan Facebook. Sudah banyak menjadi korban dari Facebook anak-anak remaja kita. Bahkan yang tua-tua pun ada yang berselingkuh lalu menjadi korban gara-gara medsos, salah pakai, salah menggunakan. Jadi yang menjadi korban bukanlah hewan, tapi manusia yang menjadi korban karena tidak mampu menolak godaan iblis dengan berbagai-bagai cara. Nauzubillahi min dzalik. Semakin canggih peralatan dimiliki oleh manusia, semakin cepat iblis memasarkan godaan dan rayuannya. Akhirnya manusia juga yang akan binasa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu merasa takut, merasa cemas meninggalkan generasi-generasi muda yang tidak bertakwa, generasi-generasi muda yang tidak sabar, generasi-generasi muda yang lemah imannya, lemah ekonominya. Falyattaqullah, bawalah mereka untuk bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, ambillah tindakan tegas kepada mereka
dengan pendidikan yang benar. Kaum muslimin senang Jumat yang berbahagia, dalam ayat lain lagi dinyatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Di antara anakmu nanti, bahkan di antara istri-istrimu. Ini bagi orang yang mempunyai beberapa istri. Bagi kamu, di antara istri-istrimu, di antara anak-anakmu, ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu. Masya Allah. Siapa istri dan anak yang akan menjadi musuh? Adalah anak yang tidak sabar, yang tidak bertakwa, mudah digoda oleh iblis dan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Kejadian nyata seorang anak yang bermain di belakang rumah, lalu terjatuh, kakinya terpeleset, banyak kaca, banyak besi-besi bekas di belakang rumahnya, menusuk matanya sebelah, akhirnya matanya buta. Setelah matanya buta, umur baru 5 tahun, telah menjadi anak yang buta sebelah. Kemudian setelah masuk SD kelas 1, kelas 2, dibuli, dihina oleh teman-temannya, pulang menangis, mengatakan, ibu, aku buta, tolonglah obati penyakit butaku ini. Sang ibu menanyakan kepada dokter, bisakah dioperasi matanya yang buta itu? Kata dokter, bisa, tapi harus ada orang yang donor mata. Ketika dicari orang donor mata, ternyata miliaran harganya. Tak sanggup dia membelinya karena hidupnya sederhana. Lalu sang ibu mengatakan, bisakah mataku sendiri diambil untuk anakku, karena umurku tak lama lagi, sedangkan anakku kehidupannya secara alami tentu lebih panjang waktu yang akan dia pergunakan. Maka dioperasilah, diambil mata sang ibu, diberikan kepada sang anak, dengan ibu mengatakan, jangan beritahu kepada anakku kecuali aku sudah mati. Dirahasiakan oleh dokternya, dirahasiakan oleh tetangganya. Sang anak tumbuh menjadi dewasa, menjadi orang pintar, tapi dia tidak tahu matanya yang hilang sebelah itu dari mata siapa. Tidak ada yang memberitahu. Ibunya menutupi matanya sebelah melalui rambutnya yang dibuat secara khusus supaya tidak begitu kelihatan matanya sebelah sudah diberikan kepada anaknya. Tetapi apa yang terjadi setelah anak ini dewasa? Bukan berterima kasih kepada ibunya, malah benci kepada ibunya. Ibu penampilannya tak seperti orang biasa. Setelah dia dewasa, berkeluarga, untuk menghindari ibunya, dia pergi ke kota lain supaya jangan bertemu dengan ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu sang ibu akhirnya tahu juga anaknya berada di kota yang lain. Setelah pergi sang ibu ke sana melihat cucu-cucunya, cucu-cucunya juga takut kepada dia. Lalu dikatakannya, ibu, mulai hari ini jangan datang-datang lagi kemari. Aku sudah menghindar ke kota lain dari ibu, kok ibu datang juga? Sedihlah hati sang ibu. Dia pulang dengan hatinya yang hancur dan harapannya yang hampa. Hancur hatinya, berkeping-keping. Anaknya tidak pandai berterima kasih. Nah, setelah dia semakin lama, cucunya semakin dewasa, akhirnya teringat juga kepada orang tuanya di kampung. Dibawalah mobil mewahnya ke kampung, tetapi yang dilihatnya ada bendera putih di halaman rumah. Rupanya ibunya sudah meninggal dunia.
Nah, waktu memandikan ibunya, kelihatannya lah ada bekas jahitan di matanya di sebelah bekas operasi. Katanya, dari mana sang ibu kok matanya dioperasi? Dia merasa jijik melihat ibunya, tapi tetangganya yang tahu, yang tua-tua dari teman ibunya, dia katakan, matamu itu, nah, dari mata ibumu. Kenapa engkau durhaka kepada ibumu? Engkau lari ke kota lain untuk menghindarinya, dan dia pulang ke kampung tidak engkau jenguk, tak engkau perhatikan, sudah mati dia, baru kamu datang. Kamu kurang ajar terhadap orang tuamu. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia, pengorbanan seorang ibu, sayangnya kepada anak, jangankan matanya, nyawanya pun rela dia serahkan, asalkan anaknya dapat hidup yang layak, menjadi manusia dan yang normal. Nah, itu pula lah yang dirasakan oleh Siti Hajar. Anak yang akan disembelih, bukan saja dia merasa kehilangan mata, kehilangan telinga atau tangannya, bahkan hilang seluruhnya anak satu-satunya. Tapi karena itu perintah Allah, dia yakin Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, dia serahkan kepada Allah. Nabi Ibrahim berserah kepada Allah, anaknya pun sabar berserah kepada Allah. Apapun perintah Allah tidak akan merugikan hambanya, bahkan menguntungkan hambanya. Allahu Akbar. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kenyataan Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar, di mana tubuhnya digantikan dengan seekor kibas yang sangat menggembirakan, sangat indah, dan itulah yang dikorbankan. Allahu Akbar. Kesimpulannya, kaum muslimin yang berbahagia, berkorban itu jangan dipandang secara fisiknya saja, tapi pengorbanan dalam bidang hal yang lain yang perlu kita lihat pada hari ini. Berbagai segi pengorbanan sang ayah, sang ibu, sang anak, di mana harus rela membuang keinginan syahwat, keinginan hawa nafsu seperti binatang. Karena itu sifat-sifat kebinatangan yang dalam tubuh kita harus kita korbankan. Secara fisik memang hewan yang kita korbankan, tetapi secara psikis, secara kejiwaan, sifat-sifat kebinatangan di dalam tubuh kita itu harus kita singkirkan. Kalau tidak, Al-Quran menyindir kita, ulaika kal an'am, manusia ini memang tak obahnya seperti binatang, balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang, ulaika humul ghafilun. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang lalai. Barakallahu